Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Halo teman-teman, jadi saya akan memberikan edukasi alat bantu berjalan ya. Alat bantu berjalan membantu mengurangi beban yang diterima oleh bagian tubuh yang bermasalah. Pengurangan beban menyebabkan berkurangnya nyeri yang dirasakan seseorang. Alat bantu jalan juga memperbaiki keseimbangan dan stabilitas seseorang. Maka di sini saya akan memberikan edukasi tentang alat bantu berjalan dengan menggunakan kursi roda serta kru. Alat bantu berjalan menggunakan kursi roda. Berikut penjelasannya. Angkat penyangga kaki dan tarik bagian tengah tempat duduk ke atas. Letakkan telapak tangan pada bagian kedua sisi kursi, lalu luruskan siku dan lipat ke bawah. Saat rem terkunci dan roda belakang turut terkunci dan tidak dapat digerakkan, rem memenuhi persyaratan. Penggunaan alat bantu menggunakan kruk atau tongkat. Meskipun terlihat gampang dan mudah, banyak orang memakai kruk dengan cara yang salah. Bukannya membantu penyembuhan cedera mereka, malahan pemakaian kruk yang salah dapat membuat sakitnya semakin parah. Nah, jadi saya akan menjelaskan cara memakai atau menggunakan kruk dengan benar dan optimal. Penggunaan kruk itu bermanfaat untuk cedera pada bagian tubuh seperti pinggul, pergelangan kaki, atau lutut, di mana kruk bisa mengurangi beban yang diberikan kepada bagian tubuh yang cedera, sehingga bagian tubuh yang cedera tidak terbebani dan dapat direcovery atau sembuh dengan optimal. Dengan kruk, kita tetap bisa berjalan, beraktivitas, tanpa membuat cederanya semakin parah. Pertama-tama, sebelum memakai kruk, tentu saja harus mengeset atau mengatur tinggi kruknya. Berikut adalah cara mengatur ketinggian kruk agar sesuai dengan tinggi badan kita. Kesalahan utama dalam pemakaian kruk adalah kruk atau tongkatnya terlalu tinggi, setinggi ketiak atau bahu kita. Orang mengira pemakaian kruk harus menempel pada bagian ketiga. Padahal hal tersebut akan membuat ketiak kita sakit. Jadi, kita harus meredakan kruknya sedikit sehingga ada jarak 2-3 jari dari ketiak kita. Di video ini, ada jarak pada antara ketiak dan kruknya. Di bagian pegangan tangannya itu harus sejajar dengan pergelangan tangan, sehingga kita memegang kruk dengan bahu sedikit menekuk seperti di video. Jadi jangan sampai kejauhan dan posisi tangan harus menekuk. Jika tangannya lurus, itu tidak akan optimal ya. Selanjutnya, teknik berjalan dengan menggunakan kruk. Teknik berjalan ini ada banyak tergantung dari cedera dan rasa sakit yang kita rasakan. Intinya, kita ingin menggunakan teknik yang paling normal dan optimal. Jadi, di sini saya akan menunjukkan beberapa teknik berjalan menggunakan kruk. Akan dimulai dari sakit yang paling parah sampai ke tahap sembuh karena tentunya berbeda. Berikut penjelasannya. 1. Jika sakitnya parah, bahkan saat menyentuh ke lantai juga sakit, tentunya kita harus menggunakan kruk dengan sedikit melonggar. Berikut caranya. Teknik pertama yaitu melompat ketika kita tidak bisa menapak sama sekali karena rasa sakit. Jadi tinggal kruknya dimajukan ke depan, kemudian kaki yang sehat juga maju, dan kaki yang cedera jangan sampai menyentuh lantai. Teknik ini agak melompat sedikit ya. Teknik ini dilakukan di awal-awal cedera. 2. Ketika sakitnya sudah sedikit sembuhan, kita bisa menapakkan sedikit kaki kita ke lantai. Jadi tidak perlu terlalu lompat dalam pemakaiannya. Berikut penjelasannya. Teknik menapak level 1 ketika kita sudah bisa sedikit menapak tanpa rasa sakit, kita majukan kruk kalau kaki cedera, setelah itu mengikuti kaki yang sehat. Walaupun kita ingin melakukan sebesar mungkin beban, tapi jangan sampai terasa sakit. Kaki yang sehat mengikuti saja dan jaraknya jangan terlalu jauh. Semakin kita nyaman menapak dan memberikan beban di kaki yang cedera, kita bisa pindah ke teknik level kedua. Teknik level 2, kruk maju ke depan, kaki yang cedera mengikuti, lalu ikuti kaki yang sehat maju ke depan kruk. Seperti pada video. Kalau memakai 2 kruk sudah bisa, kita bisa beralih ke pemakaian 1 kruk. Nah, ketika memakai 1 kruk yang harus diingat adalah kruk kita pakai di sisi yang berlawanan dari posisi yang cedera, bukan di sisi yang cedera. Karena kalau kita memakai di sisi yang cedera, maka bagian cederanya akan tambah sakit. Teknik berjalan level 1 dengan 1 kruk yaitu kruk dimajukan bersama dengan kaki yang cedera. Jadi kaki yang cedera maju dibarengin dengan kruk lalu kemudian kaki yang sehat. Jika sudah merasa lebih baik, dapat beralih ke teknik level 2. Dengan cara kruk dan kaki cedera barengan kemudian diikut dengan kaki yang sehat maju lebih jauh dari kruk.
Nah, jadi teman-teman, kunci penting dalam menggunakan kruk adalah pastikan cara berjalan kita itu benar, tidak diseret dan normal. Pastikan ketika kita berjalan dan menapak itu, tumitnya dulu menapak, kemudian jari kaki yang menapak, dan kita mendorong dengan jari kaki. Jadi jalannya itu harus dengan pola yang benar, jangan terlalu cepat ya teman. Nah, jadi teman-teman, sudah dijelaskan tentang edukasi penggunaan alat bantu berjalan dengan menggunakan kruk atau kursi roda. Jadi, teman-teman yang mempunyai cedera dapat menggunakan dua alat bantu berjalan tersebut untuk melakukan aktivitas sehari-hari dan tidak akan terasa nyeri, dapat mengurangi rasa nyeri juga ketika melakukan aktivitas. Teman-teman dapat menyesuaikan cedera teman-teman untuk pemakaian antara kruk atau kursi roda. I fucking with these hoes,